dari kelompok mata kuliah pengauditan ada rekan saya Putri Margaret, Esther Sormata, Elsa Monica, dan juga Alfonso Gavela. Di sini kami akan mengaudit kertas kerja piutang usaha dan daftar umur piutang PT Bina Beauty Indonesia tanggal 31 Desember 2011. Dan akan dilanjutkan oleh KL. Di sini saya akan membahas soal nomor 1, di mana daftar piutang dan umur piutang dari PT Bina Beauty Indonesia yang dapat dari pelanggan itu tertera seperti di layar. Kita bisa lihat seperti di layar. Oke, baik. Dan di paling ujung terdapat sebuah tick mark. Nah, di sini penjelasannya mengenai tick mark. Jadi untuk keterangan tick marknya yang pertanda V atau centang itu mengartikan jumlah tersebut adalah benar. Kemudian yang X atau silang itu mengartikan jumlah tersebut adalah tidak benar. Dan untuk simbol yang tak terhingga itu artinya masih perlu diaudit. Nah, jadi seperti beberapa contoh perusahaan di sini yang untuk terdapat jumlah tersebut itu benar. Di sini ada salah satu contohnya itu dari PT Ayu Aroma, di mana untuk saldo atas nilai bukunya per 31 Desember 2019 itu benar di debit 7.800.000 dalam rentang 31 sampai 60 hari daftar piutangnya, dan di tick mark-nya kita bakal membuat centang. Dan untuk yang lainnya juga seperti tertera di gambar. Oke, next untuk yang soal nomor 2. Nomor 2 akan dilanjutkan oleh Alfonso. Baik, prosedurnya diantaranya 1, memiliki signifikansi atau materialitas sebagai isu kelemahan dari perspektif price management dan maupun internal control. Yang kedua, didukung bukti tertulis atau fisik, written or physical evidence yang memadai. Yang ketiga, diakui secara resmi oleh yang dipaparkan oleh auditor, yaitu kelemahan proses bisnis maupun kecukupan bukti yang ditunjukkan oleh auditor untuk mendapat pengakuan resmi dari audit diperlukan melakukan informasi audit secara tertulis. Demikian nomor 2. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esther Gresica. Baik, selanjutnya saya akan menjawab nomor 3 untuk pelanggan klien yang tidak membalas surat konfirmasi. Uraian prosedur apa yang harus dilakukan. Prosedur yang harus dilakukan yang pertama itu dari penerimaan kas dan bukti penerimaan kas setelah tanggal konfirmasi untuk mengasumsikan bahwa pelanggan tidak melakukan pembayaran kecuali piutang usaha yang sah. Kemudian prosedur yang dilakukan salinan dari faktur penjualan untuk memverifikasi penerbitan penjualan aktual dari tanggal penagihan. Prosedur selanjutnya dokumen pengiriman, yaitu menentukan apakah pengiriman itu benar dilakukan secara uji cut-off. Dan prosedur yang terakhir, korespondensi dari klien untuk mengungkapkan piutang yang disengketakan dan dipertanyakan tidak ditemukan dengan cara lain, terutama pada materialitas dari akun-akun. Selanjutnya. Lalu untuk piutang, koreksi piutang itu akan dilanjutkan oleh Putri Margaret. Oke, untuk koreksi piutang kita bisa lihat seperti di layar. Untuk PT Ayu Aroma itu tidak ada koreksi ya, karena tadi di tick mark juga sudah dikatakan benar. Untuk yang kita koreksi itu yang paling penting itu yang tidak disetujui dari hasil konfirmasi. Itu seperti pada PT Dania. Dikatakan di sini PT Dania ada retur penjualan senilai 20 juta. Namun retur itu belum dikoreksi. Seperti pada paragraf terakhir pada kasus itu belum dikoreksi. Jadi kita perlu mengkoreksinya dengan mengkreditkan piutang sebesar 20 juta. Untuk di debitnya nanti itu bisa kita buat adjustment-nya itu retur penjualan pada piutang usaha sebesar 20 juta. Lalu untuk firma Fajar Futura itu sebesar 2.400.000. Dikatakan pada firma Fajar Futura ini
utangnya telah kami telah dibebani faktur 14.828 dengan jumlah 2.400.000 dan mereka tidak pernah memesan. Jadi di sini ada kesalahan ya, kesalahan oleh perusahaan PT Bina Beauty Indonesia. Mereka memberi faktur kepada firma Fajar Futura, sedangkan mereka tidak ada memesan. Jadi kita harus mengkreditkan piutangnya sebesar 2.400.000. Untuk PT Indah Jaya ada dikatakan faktur nomor 1503 yang telah diterima pada tanggal 27 Desember 2019 adalah salah. Mereka memesan 20 box lemon dengan harga 56.600 per box. Sedangkan dalam faktur dicatat sebesar 164.600 per boxnya. Jadi untuk mengkoreksinya, kita kalikan 20 box itu dikali dengan 56.600, itu harga yang sebenarnya. Dan yang 20 box itu kita kalikan dengan harga yang ada di faktur sebesar 164.600. Jadi hasil dari perkalian 20 kali 164.600 dikurangi dengan 56.600, inilah selisihnya yang harus kita kreditkan karena ada kelebihan di dalam faktur. Oke, untuk selanjutnya itu yang perlu dikoreksi ada toko Delima. Toko Delima di sini dikatakan mereka telah membayar 118 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi utang mereka harusnya sebesar 37.080.000. Jadi kita koreksi untuk 118 juta ini telah dibayar, jadi kita kreditkan piutangnya sehingga piutang untuk toko Delima sebesar 37.080 atau 30.080.000. Untuk CV Wangi Pharma smoothing lotion seharga 2.400.000 yang telah dikirimkan tanggal 18 Desember 2019 belum diperhitungkan. Jadi hutang mereka seharusnya 41.200.000. Nah, di sini untuk CV Wangi Pharma baik ya. Mereka mengkonfirmasi, membalas bahwasannya piutangnya harusnya bukan 38.800.000. Jadi piutangnya bertambah, kita mendebitkan piutangnya sebesar 2.400.000 sehingga piutang dari CV Wangi Pharma sebesar 41.200.000. Oke, selanjutnya untuk Young and Beautiful Shop itu kita koreksi, katanya di sini dalam pengiriman bulan Oktober 2019 terdapat barang rusak senilai 3.496.000. Mereka telah diberitahu bahwa utangnya akan dikurangi dengan jumlah tersebut, tapi belum dikoreksi. Jadi kita koreksi barang rusak itu akan digantikan sebesar 3.496.000 sehingga piutangnya ini yang barang rusak tadi piutangnya dikurangi ya, berarti kita kreditkan piutangnya sebesar 3.496.000 sehingga piutang untuk Young and Beautiful Shop itu sebesar 34 juta. Dan yang untuk lain-lain ini, yang lain-lain dengan yang tidak membalas itu harusnya masih perlu dikoreksi setelah hasil audit yang nomor 3 tadi telah dilaksanakan kembali. Demikian untuk nomor 4, sehingga total akhir piutang untuk perusahaan PT Bina Beauty Indonesia sebesar yang seharusnya adalah sebesar 281.754.000 dengan yang belum diaudit, yang belum selesai diaudit, itu nanti masih perlu dilakukan audit kembali. Oke, demikian nomor 4. Terima kasih. Baik, setelah semuanya selesai, demikianlah pengauditan piutang usaha dari PT Bina Beauty Indonesia. Dari kelompok kami, jika ada kesalahan kata atau pengucapan atau penulisan dalam pesertanya, kami mohon maaf, kami undur. Sekian dan terima kasih. Bye. Ini saya akan membahas soal nomor 1, di mana daftar piutang dan umur piutang dari PT Bina Beauty Indonesia yang dapat dari pelanggan itu tertera seperti di layar. Kita bisa lihat seperti di layar. Oke, baik. Dan di paling ujung terdapat sebuah tick mark. Nah, di sini penjelasannya mengenai tick mark yang centang atau huruf V itu artinya para klien telah setuju mengenai konfirmasi yang telah dilakukan. Kemudian yang silang itu artinya klien tidak setuju mengenai konfirmasi yang dilakukan. Nah, jadi untuk keterangan tick mark-nya yang pertanda V atau centang itu mengartikan jumlah tersebut adalah benar. Kemudian yang X atau silang itu mengartikan jumlah tersebut adalah tidak benar. Dan untuk simbol yang tak terhingga itu artinya masih perlu diaudit. Nah, jadi seperti beberapa contoh perusahaan di sini,
yang untuk terdapat jumlah tersebut itu benar. Di sini ada salah satu contohnya itu dari PT Ayu Aroma, di mana untuk saldo atas nilai bukunya per 31 Desember 2019 itu benar di debit 7.800.000 dalam rentan 31 sampai 60 hari daftar piutangnya, dan di tikmarknya kita bakal membuat centang. Dan untuk yang lainnya juga seperti tertera di gambar. Akan dilanjutkan oleh Alfonso. Baik, prosedurnya diantaranya satu, memiliki signifikansi atau materialitas sebagai isu kelemahan dari perspektif press manajemen dan maupun internal control. Yang kedua, didukung bukti tertulis atau fisik, written atau legal evidence yang memadai. Yang ketiga, diakui secara resmi oleh dipaparkan oleh auditor, yaitu kelemahan proses bisnis maupun kecukupan bukti yang ditunjukkan oleh auditor untuk mendapat pengakuan resmi dari audit diperlukan mendapat audit secara tertulis. Demikian nomor 2. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esther Jessica. Baik, selanjutnya saya akan menjawab nomor 3 untuk pelanggan klien yang tidak membalas surat konfirmasi. Uraian prosedur apa yang harus dilakukan. Prosedur yang harus dilakukan yang pertama itu dari penerimaan kas dan bukti penerimaan kas setelah tanggal konfirmasi untuk mengasumsikan bahwa pelanggan tidak melakukan pembayaran kecuali piutang usaha yang sah. Kemudian, prosedur yang dilakukan salinan dari faktur penjualan untuk memverifikasi penerbitan penjualan aktual dari tanggal penagihan. Prosedur selanjutnya dokumen pengiriman, yaitu menentukan apakah pengiriman itu benar dilakukan secara uji cut-off. Dan prosedur yang terakhir, korespondensi dari klien untuk mengungkapkan piutang yang disengketakan dan dipertanyakan tidak ditemukan dengan cara lain, terutama pada materialitas dari akun-akun. Selanjutnya. Koreksi piutang itu akan dilanjutkan oleh Putri Margaret. Oke, untuk koreksi piutang kita bisa lihat seperti di layar. Untuk PT Ayu Aroma itu tidak ada koreksi ya, karena tadi di tikmak juga sudah dikatakan benar. Untuk yang kita koreksi itu yang paling penting itu yang tidak disetujui dari hasil konfirmasi. Itu seperti pada PT Dania. Dikatakan di sini PT Dania ada retur penjualan senilai 20 juta. Namun retur itu belum dikoreksi. Seperti pada paragraf terakhir pada kasus itu belum dikoreksi. Jadi kita perlu mengkoreksinya dengan mengkreditkan piutang sebesar 20 juta. Untuk di debitnya nanti itu bisa kita buat adjustmentnya itu retur penjualan pada piutang usaha sebesar 20 juta. Lalu untuk firma Fajar Futura itu sebesar 2.400.000. Dikatakan pada firma Fajar Futura ini utangnya telah kami telah dibebani faktur 14.828 dengan jumlah 2.400.000 dan mereka tidak pernah memesan. Jadi di sini ada kesalahan oleh perusahaan PT Bina Beauty Indonesia. Mereka memberi faktur kepada firma Fajar Futura sedangkan mereka tidak ada memesan. Jadi kita harus mengkreditkan piutangnya sebesar 2.400.000. Untuk PT Indah Jaya ada dikatakan faktur nomor 1503 yang telah diterima pada tanggal 27 Desember 2019 adalah salah. Mereka memesan 20 box lemon dengan harga 56.600 per box, sedangkan dalam faktur dicatat sebesar 164.600 per boxnya. Jadi untuk mengkoreksinya, kita kalikan 20 box itu dikali dengan 56.600, itu harga yang sebenarnya. Dan yang 20 box itu kita kalikan dengan harga yang ada di faktur sebesar 164.600. Jadi hasil dari perkalian 20 kali 164.600 dikurangi dengan 56.600. Inilah selisihnya yang harus kita kreditkan karena ada kelebihan di dalam faktur. Oke, untuk selanjutnya itu yang perlu dikoreksi ada topode 5. Topode 5 di sini dikatakan
mereka telah membayar 118 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi utang mereka harusnya sebesar 37.080.000. Jadi kita koreksi untuk 118 juta ini telah dibayar. Jadi kita kreditkan piutangnya sehingga piutang untuk toko Delima sebesar 37.080 atau 30.080.000. Untuk CV Wangi Pharma, smoothing lotion seharga 2.400.000 yang telah dikirimkan tanggal 18 Desember 2019 belum diperhitungkan. Jadi hutang mereka seharusnya 41.200.000. Nah, di sini untuk CV Wangi Pharma baik ya. Mereka mengkonfirmasi, membalas bahwasannya piutangnya harusnya bukan 38.800.000. Jadi piutangnya bertambah, kita mendebitkan piutangnya sebesar 2.400.000 sehingga piutang dari CV Wangi Pharma sebesar 41.200.000. Oke, selanjutnya untuk Young and Beautiful Shop itu kita koreksi, katanya di sini dalam pengiriman bulan Oktober 2019 terdapat barang rusak senilai 3.496.000. Mereka telah diberitahu bahwa utangnya akan dikurangi dengan jumlah tersebut, tapi belum dikoreksi. Jadi kita koreksi, barang rusak itu akan digantikan sebesar 3.496.000. Sehingga piutangnya ini yang barang rusak tadi, piutangnya dikurangi ya, berarti kita kreditkan piutangnya sebesar 3.496.000 sehingga piutang untuk Young and Beautiful Shop itu sebesar 34 juta. Dan yang untuk lain-lain ini, yang lain-lain dengan yang tidak membalas itu harusnya masih perlu dikoreksi setelah hasil audit yang nomor 3 tadi telah dilaksanakan kembali. Demikian untuk nomor 4, sehingga total akhir piutang untuk perusahaan PT Bina Beauty Indonesia sebesar yang seharusnya adalah sebesar 281.754.000 dengan yang belum diaudit, yang belum selesai diaudit, itu nanti masih perlu dilakukan audit kembali. Oke, demikian nomor 4, terima kasih. Baik, setelah semuanya selesai, demikianlah pengauditan piutang usaha dari PT Bina Beauty Indonesia. Dan kembali, tidak ada kesalahan kata atau pengucapan